Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian klasifikasi konservasi sumber daya alam untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah IPA oleh Ibu Majidah Ramadan, SSI, MSI. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Al-Habib Ramadhani, Indah Rizky Arista, Sofi Putri Adila, Happy Bisalia Rizky, Putri Lilasari, dan Fitria Nur Hikmah. Langsung saja yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu potensi alam yang dapat dikembangkan untuk menunjang proses produksi. Menurut J.A. Gatili, sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang nyata atau memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang selanjutnya yakni klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yakni yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dapat diambil dari biosfer kita. Semua hewan dan tanaman yang ada di dunia ini dari ekosistem dan bioma adalah sumber daya alam hayati. Selain itu, bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara merupakan tercipta dari tumbuhan dan hewan. Maka, mereka pun dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari material tidak hidup dan bersifat anorganik. Umumnya, sumber daya alam non-hayati ini merupakan bahan galian tambang ataupun merupakan hasil aktivitas vulkanisme dan tektonisme. Dan selanjutnya, contoh dari sumber daya alam non-hayati ini adalah tanah, air, logam, dan angin. Sifat sumber daya alam. Yang A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang mampu memperbarui diri sendiri dan memiliki kuantitas atau jumlah yang tak terhingga. Sehingga sumber daya alam tersebut dapat digunakan oleh manusia secara terus-menerus dan tidak akan habis. Pada umumnya, jenis sumber daya ini adalah jenis energi alternatif untuk kebutuhan hidup manusia dan makhluk lainnya di muka bumi. Contohnya seperti matahari, angin, dan air. Tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas sehingga akan habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Selain itu, SDA yang memiliki laju regenerasi lambat juga dikategorikan sebagai SDA yang tidak dapat diperbarui. Meskipun begitu, pengelolaan yang baik dapat memperpanjang masa pakai sumber daya tersebut sehingga dapat ditemukan alternatif lainnya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain adalah mineral, bahan bakar, fosil, logam, dan beberapa jenis air tanah aktif. Tahap pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan tahap pemanfaatannya, sumber daya alam dapat diklasifikasi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam potensial, yang kedua yaitu sumber daya alam aktual, yang ketiga yaitu sumber daya alam cadangan, dan yang terakhir adalah sumber daya alam stok. Sumber daya alam potensial. Sumber daya alam potensial adalah sumber daya alam yang belum dipakai, namun dapat dimanfaatkan di masa depan. Contoh dari sumber daya alam potensial adalah minyak bumi yang terjebak dalam bantuan sedimen sel yang tidak dapat digunakan hingga dilakukan eksplorasi yang lebih lanjut. Sumber daya alam cadangan. Sumber daya alam cadangan adalah sumber daya alam yang belum digunakan, namun dapat dimanfaatkan secara menguntungkan di masa depan. Kemudian, sumber daya alam stok. Sumber daya alam stok adalah sumber daya alam yang telah disurvei, namun belum dapat digunakan karena
teknologi yang tersedia belum memadai. Baik, setelah kita mengetahui penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman pemateri, kita akan masuk dan membahas mengenai kesimpulan pada materi kali ini. Kesimpulannya adalah, pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan kebutuhan dan juga tidak berlebihan. Itu dilakukan agar terciptanya dunia yang lestari. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu antara lain menghemat penggunaan sumber daya alam, menjaga kelestarian dan juga kelangsungan sumber daya alam, serta secara bijak dan juga memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Bagaimana? Seru bukan mempelajari mengenai materi ini, yaitu pengertian, klasifikasi, konservasi sumber daya alam di mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Memang ya, kalau misalkan berbicara mengenai alam itu tidak akan ada habisnya. Untuk itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk bergabung menjadi bagian dari kami mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI Universitas Islam Malang, tepatnya di Fakultas Agama Islam. Daftarkan diri kamu dan jadilah mahasiswa yang agamis dan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik teman-teman, saya Alwi Ramadhani mewakili seluruh teman-teman pemateri yang lainnya. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.